Salam sejahtera dan selamat pagi untuk saudara sekalian yang sedang mendengarkan renungan online pada hari ini. Kembali kita memuji Tuhan karena atas kebaikan Tuhan kita dapat bangun dan memulai aktivitas kita. Namun marilah kita memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan saya akan memimpin untuk dalam doa pembukaan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk bangun dan memulai aktivitas kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kiranya Engkau yang berbicara, mengisi kami melalui kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Taburkan yang Positif. Bahan renungan hari ini akan saya ambil dari Amsal 10 ayat 1 sampai 16. Namun saya hanya akan membaca ayat 6 dan 9 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-6, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ayat yang ke-9, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tapi melakukan firman ini dalam hidup kita. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Artinya adalah sekali kita berbohong atau mengkhianati orang, maka selanjutnya kita tidak akan dipercaya lagi. Mungkin hal ini terdengar sepele, tetapi di dalam realita kehidupan sehari-hari, kita bisa menjadi korban, tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga menjadi pelaku. Maka tidak heran jika ungkapan yang lain juga dikenal sebagai dunia ini adalah panggung sandiwara. Karena ada banyak sekali kejahatan yang kita dengar dimainkan, diperankan, dan direkayasa di dalam kehidupan manusia. Semuanya itu kembali lagi ujung-ujungnya mengenai masalah hati. Jika hati manusia tidak pernah tersentuh oleh terang Kristus, maka sesungguhnya hati manusia masih berada dalam kegelapan pekat. Tidak heran apabila Tuhan Yesus mengatakan di Matius 15 ayat 11, bahwa yang keluar dari dalam hatilah yang menajiskan seseorang. Hal ini juga menjadi perhatian khusus bagi penulis Amsal. Khususnya pada pasal 10 ini, pengamsal menuliskan masalah ucapan serta tindakan yang jahat, pada akhirnya mendapatkan hukuman dari Allah. Sementara orang yang lurus hatinya di hadapan Allah akan mendapatkan berkat. Apa yang dikatakan pada pasal 10 ini bukanlah sebuah janji, tetapi mengacu pada karakter Allah yang suci dan adil. Allah adil, maka ia menghukum orang yang berdosa dan memberkati orang yang benar. Allah suci, maka dosa tidaklah berkenan di hadapannya, dan justru Allah berkenan kepada orang yang menjaga kekudusan. Karena itu, sebagai manusia-manusia yang telah mengenal kebenaran, mari kita tebarkanlah yang positif, baik itu di dalam perkataan ataupun di dalam perbuatan kita. Bukankah kita sudah cukup kenyang melihat berita setiap hari tentang kejahatan yang terjadi di dunia ini? Misalnya saja mungkin ada orang yang membunuh rekannya dan melakukan rekayasa. Ada juga orang yang melakukan korupsi serta peperangan di belahan dunia yang lain. Semua itu membuat kita semakin down ketika kita terus-menerus mengisi hari-hari kita dengan berita yang negatif. Jangan juga kita menjadi pelaku-pelaku yang menebarkan hal-hal negatif dalam ucapan maupun tindakan kita. Namun, ketika kita mendapatkan hal yang positif dari firman Tuhan, bagikanlah itu juga kepada orang-orang lain. Siapa tahu apa yang kita dengar, baik dari renungan online ini, ataupun saat teduh kita masing-masing, kita dapat menjadi berkat dan penghiburan ketika kita berkata-kata dan bertindak secara positif. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk mengisi hari-hari kita dengan firman Tuhan. Positif bukan berarti berpura-pura baik atau memakai topeng supaya kelihatan baik. Namun, artinya adalah sungguh-sungguh telah diubahkan akal budi kita terlebih dahulu di dalam pengenalan akan Kristus. Dengan menebarkan yang positif, kita juga dapat menjadi jembatan bagi penginjilan, agar kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang belum juga percaya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami selalu menjadi pelaku firman yang menebarkan hal-hal yang positif di dalam perkataan ataupun tindakan kami. Biarlah melalui diri kami menjadi cerminan gambaran Kristus yang hadir menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi keluarga kami, bagi sesama jemaat, ataupun bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa memampukan kami, kiranya Engkau juga yang dapat mengikis ranting-ranting negatif kami agar kami sungguh-sungguh dapat bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hari kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.